Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Gunawan, mahasiswa PPG Angkatan 4 LPTK UN Malang. Saya sekarang akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian setelah melaksanakan kegiatan PJJ berupa kegiatan olahraga, senam jalan pagi dan lari pagi atau bersepeda ya. Kita kembali lagi bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini tanggal 14 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa bertemu dengan kalian di sini walaupun kita bertemunya dalam keadaan Baik, Pak. Apa kabar anak-anak untuk hari ini? Ya. Hari ini kita akan bertemu lagi bersama Bapak di pelajaran yang selanjutnya ya. Kemarin kita belajar bersama tema yang lain. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Tetap semangat ya untuk belajarnya anak-anak untuk sampai kali ini. Ya, silahkan semangat. Memulai pembelajaran yang kita mulai hari ini, marilah kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa dipimpin oleh dari kalian yang tadi dahulu yang masuk dahulu ya. Coba silahkan ya, siapa tadi yang masuk duluan? Silahkan Deganis untuk memimpin berdoa untuk di pagi ini. Dan Deganis silahkan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Deganis yang sudah memimpin untuk berdoa untuk pagi ini. Oh ya, Bapak ingatkan kembali jangan lupa untuk selalu berdoa dalam setiap aktivitas ini ya di pagi ini. Sebelumnya Bapak sudah sharekan link untuk presensi atau absensi di Google Form ya, di-sharekan lewat WA. Sudah saya Bapak sharekan WA grup untuk bahan ajar, PKPD dan lain-lain ya. Silahkan tinggal kalian absen sendiri-sendiri untuk pada pelajaran hari ini. Anak-anak, untuk menyemangati pembelajaran pagi ini sebelumnya Bapak ada yang tahu untuk semangat. Berpuk semangat, ayo kita yel puk semangat supaya pembelajaran pagi ini kita 1, 2, 3 tepuk semangat. Yes ya, terima kasih. Untuk anak-anak yang sudah melaksanakan yel kelas supaya kalian semangat. Bapak akan sharekan link bentar dulu ya. Bapak akan sharekan link untuk presensinya, mengingatkan kembali untuk presensi ya. Lihat ya, untuk mengingatkan 3M ya, protokol kesehatan. Bentar dulu ya.
kita mengingatkan kembali protokol kesehatan dari pemerintah ya, untuk selalu patuhi yang 3M. Ya, untuk 3M-nya jangan lupa ya, untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan nah ini untuk presensi Google Form Bapak sudah sharekan linknya ya, yang untuk mengingatkan kembali supaya absensinya tidak boleh kosong ya, karena ini penting sekali. Dan untuk media ajar, bahan ajar, KPD juga Bapak sudah sharekan ya, sudah ada yang masuk tuh. Terima kasih buat yang sudah masuk, jangan lupa untuk presensinya. Untuk selanjutnya Bapak mengingatkan kembali di RWA Group itu sudah dibagikan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang kita nyimak video lagu Maju Tak Gentar. Kalian tahu kan lagunya, untuk menyemangati dan rasa nasionalisme kita supaya meningkat. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Hati tadi serang, mandi tak gentar, mengusir benerang. Serentak tentu kita bergerak, serentak, menyerang, menejang, terjang. Gentar, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Ya, terima kasih buat anak-anak yang sudah menyanyikan lagu supaya semangat kita pagi ini untuk belajar meningkat rasa nasionalismenya. Terima kasih buat yang sudah menyanyikan ya, Maju Tak Gentar, supaya semangat nasionalisme, rasa nasionalismenya tercapai ya. Lihat ini ada Bapak punya alat ini apa? Ada yang tahu? Ini alat apa? Ayo. Wow, ini adalah raketnya nyamuk. Ini gunanya untuk membunuh nyamuk. Raket listrik. Apa ini? Nyamuk. Karena merugikan nyamuk itu kita. apa? Kenapa? Karena merugikan kita. Ya, betul sekali. Nyamuk itu merugikan kita karena nyamuk itu bisa menyedot darah ya. Kenapa Bapak melihatkan alat raket ini? Ini hubungannya untuk pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini kita ada hubungannya dengan raket ini, yaitu nyamuk. Jadi dalam hubungan makhluk hidup itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan ya. Kita akan belajarnya nanti. Bapak akan men-share-kannya ya, penjelasan dari akan dipelajari sekarang. Bentar ya. Bapak punya video lagu Lihat Kebunku. Kalian tahu tidak lagunya? Lagu Lihat Kebunku itu lagu anak-anak ya. Coba ya, kita sekarang bernyanyi bersama dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ayo. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari mawar melati semua. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang
putih dan ada yang merah. yang Setiap hari ku siram semua semuanya indah. Nah, ini ya bunga di kebun itu ada bunga bermacam-macam bunga. Kalian punya bunga kan di rumah? Ya, kenapa? Ada apa ya di kebun itu apalagi selain bunga? Ada ya binatangnya, ya ada di tersebut. Kita sudah menyimak lagu ada bunga ya di lagu tersebut. Ada makhluk hidup apa yang ada di kebun tersebut ya. Tentang isi lagu tersebut Bapak akan tanyakan ada binatang apa dan hewan apa ya. Untuk kita akan sekarang berlanjut ya, akan belajar mengenai ekosistem tema 5 kelas 5 subtema 2 pembelajaran itu ya, jadi tujuan pembelajaran yang kali ini yang akan kita pelajari dengan membaca teks daring ya, tinggal kalian lihat ya, tidak usah kebaca ya, kebaca juga ada ya. Nanti ada akan bertanya jawab lewat online, cara itu ada membuat diskusi, kemudian ada membuat pamflet ya untuk adik yang baru masuk ya. Anak-anak, kita simak kembali ya buku halaman 5 di halaman 82 literasi ya. Silahkan untuk membacanya. Bapak akan coba perhatikan macam-macam ekosistem darat. Di sini ada ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, kemudian ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Nanti di kelompok ada tugas untuk kalian untuk bersama-sama mempresentasikan ya macam-macam yang ada di ekosistem darat tersebut. Kemudian ada di ekosistem tundra juga, ekosistem taiga juga. Setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan ya. Nanti oleh Bapak akan dibahas secara bersama-sama. Untuk selanjutnya coba perhatikan dulu Bapak membesarkan kemarin itu ada rantai makanan ya, rantai makanan itu di sini ekosistem apa yuk? Ya betul sekali, itu di ekosistem sawah. Kemudian untuk selanjutnya teks non fiksi itu ada contoh tentang hubungan simbiosis makhluk hidup. Siapa yang mau membacanya? Silahkan. Silahkan Dek Kio. Hubungan lebah dan bunga merupakan data simbiosis mutualisme pada hubungan tersebut. Baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan pada saat kaki-kakinya. Sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke yang lain. Saat kaki lebah yang ditempel oleh terbuka tersebut tapi terjadilah penyerbukan yang akan terjadi proses pembuahan.
Kembali untuk hutan hujan. Hutan hujan ada makhluk apa? Ya. Kupu-kupu, Ya betul, ada monyet. macan, macan kuku dan lain-lainnya. Untuk kelompok ini, untuk tumbuhannya Tumbuhan apa saja yang ada di hutan hujan itu tersebut? Ya silahkan kelompoknya. pohon, Ya, mahoni, bagus sekali. Ini kayaknya Bapak akan bagus sekali jawabannya ya untuk kelompok ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan presentasikan ya untuk kelompok selanjutnya untuk hewan-hewan yang ada di ekosistem sungai. Coba presentasikan sekarang hewan apa saja yang ada di ekosistem sungai untuk kelompok yang bisa ya. plankton dan lain-lain. Ya, udang. Untuk Ya. tumbuhan, endemik, sekali. lumut dan lain-lain. Terima kasih. Jawabannya tepat ya, bagus ya. Terima kasih, nilainya memuaskan ya. Untuk anak-anak, untuk yang selanjutnya Bapak akan melihatkan ekosistem pada di gurun. Siapa yang kebagian untuk kelompok ini yang di gurun itu? Coba perhatikan tumbuhan apa saja yang ada di gurun tersebut. Ya, ya. Kurma. Iya. Apalagi bagus itu ya. Ya, terima kasih ya sudah melakukan presentasi. Hewannya Ya, untuk kelompok selanjutnya ya, ya. Ya, terima kasih. Kelompok selanjutnya Bapak akan melihatkan ekosistem yang selanjutnya ya. Coba lihat ekosistem tundra. Hewannya sebutkan ya. hewan, Dan bison siapa kutub, kelompok ini rusa untuk presentasi? kutub, tumbuhan, lumut, Bagus, betul. Ya, bagus sekali untuk Tirta. kelompok. Siapa tuh? Tirta ya. Ya, terima kasih 100 ya buat Tirta. Kembali lagi ya ke selanjutnya, tepuk tangan. Ayo. Ya, selanjutnya ekosistem darat juga ada dinamakan dengan ada yang dinamakan rantai makanan yang kemarin sudah kita bahas ya. Di sini ada lagi ya rantai makanan. Perhatikan gambar ini, rantai makanan ini ada di mana ini? Di sawah ya. Ada padi itu berupa produsen, kemudian ada konsumennya ya, yang ada dan pengurai nanti di situ ada dijelaskan di PPT ini oleh Bapak. Bapak akan men-sharekan kembali ya di sini rantai makanan, kemudian ada teks non fiksi tentang hubungan simbiosis. Nah, simbiosis itu hubungan dua makhluk hidup dan disebut di sini ada pertamanya itu simbiosis mutualisme pada lebah dan bunga. Lebah. Iya. Tahu kan kalian lebah, tentang lebah? Ya, siapa yang tahu lebah? Lebah itu ya makan atau mendapatkan makanan berupa madu dari bunga ya. Jadi bunganya juga bisa memanfaatkan lebah berupa bisa ini ada nyamuk ya, nyamuk tersebut bisa merugikan kepada kita, yaitu hubungannya itu bisa menimbulkan demam berdarah, bisa sakit kita itu oleh gigit nyamuk. Ada nyamuk tertentu yang bisa berbahaya buat kita. Nah, nyamuk tersebut dinamakan dengan simbiosis parasitisme. Ya, seperti ini. Kalian punya di rumah? Ya, ya di sini bisa membunuh nyamuk itu karena nyamuk itu bisa merugikan kita. Kemudian ada teks dan fiksi ya, teks yang fakta berupa fakta, kemudian simbiosis juga ada 3 di sini, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, di sini ada contoh simbiosis parasitisme.
contohnya ada 3 gambar ya. Gambar A itu benalu dengan pohon yang inangnya ditumpanginya. Kemudian ada ulat yang memakan daun. Kemudian nyamuk Dimakan ulat. juga tuh ada ya, nyamuk yang memakan darah, menghisap darah ya, tuh merugikan sekali tuh bagi kita contohnya. Ulat juga bisa habis tuh daun ya. Anak-anak untuk kembali ya, kita bahas kembali diskusinya untuk yang selanjutnya di sini ya. Contoh tadi disebutkan ya, parasitisme. Ya, gambar contoh parasitisme. Kemudian simbiosis juga nanti kita akan bahas presentasi di kelompok masing-masing lagi ya. Kelompok siapa yang belum? Coba sekarang Bapak akan menyuruh untuk kelompok yang selanjutnya untuk presentasi kembali diskusi yang selanjutnya Hubungan ini. antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Terima kasih buat presentasi kelompoknya. Kalian memang anak-anak Bapak yang hebat ya. Setiap kelompok sudah bisa menjelaskan mengenai simbiosis dengan, jadi kerjasama itu harus Komensalisme ya. Hubungan antara dua makhluk yang satu diuntungkan, ya. Yang satunya tidak dirugikan. Contoh hiu dan remora. Ikan remora terlindungi dari pemangsa sementara hiu tidak dirugikan. Parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Contoh Raplesia dan inangnya. Raplesia mendapatkan makanan dari inangnya sementara tumbuhan inang dirugikan. Terima kasih buat presentasinya, bagus sekali pemaparannya ya. Tadi kalian bahas dalam diskusi mengenai simbiosis yang ketiga tersebut, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mari Bapak akan menyimak kembali, akan menghadirkan sebuah video kembali yang mengenai yang hubungannya ada dengan simbiosis. Mari kita sama-sama simak videonya. Yuk, kita lihat ya video Bapak ini. Tanya, tahukah kamu ada berapa jenis simbiosis? Benar sekali, ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tahukah kamu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Benar sekali. Salah satu contoh simbiosis mutualisme terjadi pada kerbau dan burung jalak. Penjelasannya. Tuh kan ada kerbau dengan simbiosis yang ini ada terjadi burungnya, ketika kerbau berkurang kutunya, sedangkan burung jalak kenyang karena mendapat makanan. Contoh yang kedua dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga, di mana simbiosis ini terjadi ketika kupu-kupu mengisap madu dan bunga terbantu proses penyerbukannya. Nah, itu anak-anak ya. Di mana lebah menjadi kenyang karena mengisap madu. Lebah juga ada. Antara dua makhluk hidup di mananya. Simbiosis ini terjadi ketika anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Contoh lain dari simbiosis komensalisme terjadi pada ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan hiu ini memiliki tubuh yang besar sehingga ikan remora berlindung pada tubuh hiu
dan terhindar dari mangsa. Selain itu, ikan remora juga mendapat makanan dari sisa-sisa makanan, bodyguardnya ya, mendapat keuntungan, sedangkan makhluk itu nyamuk dan Kemudian manusia, simbiosis parasitisme, di mana nyamuk hubungan merugikan antar manusia anggota. karena Ada menghisap darah nyamuk dan menyebabkan manusia demam dengan berdarah. sisa nyamuk menyedot darah ya, darahnya ya. Nyamuk juga bisa membawa penyakit ya, ada nyamuk tertentu Tumpanginya ya, akan mati. Aedes aegypti. Kemudian ada benalu dan tanaman, bisa merusak tanaman yang ditumpanginya karena menghisap sari-sari makanan tersebut. Kemudian tikus dan tanaman, padi ya, berhubungan makhluk yang merugikan, salah satunya petani bisa rugi ya, karena ada. Nah, demikian ya video yang dapat Bapak tampilkan. Kemudian kita kembali lagi yang tadi itu menjelaskan ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya, terima kasih. Selanjutnya anak-anak telah menyimak tadi video yang tadi simbiosis yang ketiga tersebut. Selanjutnya Bapak akan men-sharekan PPT lagi mengenai tunggu ya, LKPD ya, LKPD yang sudah ya ada ya, masih LKPD yang sudah di-sharekan ke WA group tadi ya bersama bahan ajar. Ya, sudah ada kan? Ya, LKPD di sini langkah kerjanya akan Bapak bacakan dan kerjakan sekarang ya, yaitu membuat pamflet. Alat dan bahannya berupa kertas APS siapkan, kemudian pensil juga atau pewarna juga, buku peserta didik atau teks tulis tentang hubungan makhluk hidup dan ekosistem. Itu ya untuk cara kerjanya. Yang pertama, duduk dengan rapih, bacalah kembali teks hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian garis bawahi, catatlah informasi penting yang kamu temukan. Nah, kemudian kalau sudah, buatlah sebuah pamflet. Nah, pamflet di sini akan Bapak contohkan sebuah contoh pamflet. Di sini contoh pamflet yang berhubungan dengan simbiosis yang ketiga tersebut. Di sana ada gambarnya dan keterangan-keterangannya, pengertian, kemudian dan contoh-contohnya. Ya, dan selanjutnya ya jangan lupa ya untuk kerjakan. Kemudian LKPD yang selanjutnya yang kedua, kemudian menguraikan konsep yang itu. Yang kedua ini menjelaskan, baca dulu teks non fiksi tentang contoh jenis simbiosis. Ya, jenis simbiosis buatlah kepada teks non fiksi. Ya, tapi yang berhubungan dengan teks non fiksi yang berupa simbiosis, jenis simbiosis. Ya, kalau sudah kerjakan dengan seksama dan nanti kita akan bahas ya. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakannya nanti oleh Bapak di delay dan langsung diberikan ke kalian ya. Nah, coba perhatikan kembali ya presentasi yang Bapak akan presentasikan. Nah, di sini ada contoh pamflet ya, contoh pamflet. Kembali lagi, pamflet tersebut adalah tulisan yang apa? Di sini kan dijelaskan. Halo. Belum Pak. Ya. Nah, pamflet adalah tulisan yang disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas, satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempat akan terlihat lebih kecil dan dapat juga disebut selebaran. Nah, selebaran itu biasanya
kalian temukan pada iklan sepeda motor yang dibagi-bagikan ya. Ya udah lihat ya kan, suka diselebarannya oleh sales-sales motor ya, suka disebarkan ya. Untuk selanjutnya ya, pamfletnya tadi sudah diberikan tugasnya. Nanti hasil pamfletnya fotokan ke WA grup, Bapak nanti kasih nilai yang sudah selesai ya untuk mengerjakan sebuah pamfletnya. Kemudian jangan lupa pamfletnya cepat-cepat dikerjakan, dan bisa juga dibantu oleh orang tua kalian ya, karena ini khusus pekerjaannya yang di rumah ya. Kita kembali lagi simak ada kegiatan evaluasi ya sebelum kita melaksanakan ke tugas yang lainnya, karena pembelajaran hari ini mungkin di kegiatan akhirnya sudah sampai ya. Linknya sudah Bapak sharekan ke WA grup berupa Google Form ya. Coba kalian isi nanti ya, daripada ya, kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pembelajaran hari ini. Apakah senang kalian ya? Baiklah anak-anak, kita sudah ada di penghujung pelajaran. Sebelumnya Bapak mengingatkan kembali ya. Sudah. Ya, terima kasih. Kita akan bertanya, Bapak akan bertanya tentang materi yang sudah dipelajari sekarang. Kita akan menyimpulkannya bersama-sama ya. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu kepada kalian, apa yang kita dapat hari ini, pelajaran apa ya. Yang mengingatkan kembali itu evaluasinya, jangan sampai lupa sambil mengerjakan ya sekarang juga, dan nanti dinilai oleh Bapak. Baiklah anak-anak, kita akan simpulkan secara bersama-sama mengenai pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hasil dari hari ini tentang simbiosis? Ya, bagus. Apalagi, siapa lagi? Iya, yang Bapak menyebutkan. Ekosistem. Ya, terima kasih. Mau apakah pelajaran ini berasa senang? Ya, terima kasih kalau senang ya. Harus bahagia, senang, semangat ya, semangat. Kita harus semangat dalam mencari ilmu. Jangan sampai tidak semangat, tetap semangat ya. Semangat. Selanjutnya Bapak akan men-sharekan lagu ya. Sebelum kita beres belajar, kita akan memutar sebuah lagu Manuk Dadali. Kita simak ya, kita menyanyi bersama supaya cinta kita terhadap lagu-lagu daerah, khususnya lagu Jawa Barat ya. Ya, Manuk Dadali.
Manuk dadali. Manuk dadali. Manuk sifat. Sekedar mengingatkan kembali untuk pesan 3M. Siapa 3M? Memakai masker ya, harus pakai masker. Jangan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ya, jangan lupa ya. Cuci tangan. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Ya. Jangan lupa hand sanitizer juga. Ya. Harus kemudian jaga jarak. Jaga jarak ya. Oh iya, Bapak mau ada pesan moral dulu untuk kalian ya. Pesan moralnya harus mencintai lingkungan kita, lingkungan ekosistem kita, terutama hewan dan pohonnya juga harus dijaga ya. Kita agar hidup kita sejahtera kalau menjaga lingkungan dengan indah ini. Alangkah indahnya ketika kita bisa saling menyayangi dan saling mengasihi, walaupun dengan binatang atau dengan lingkungan kita. Ya, terima kasih semuanya anak-anakku hebat ya, anak-anak hebat ya di sini. Hebat. Sampai jumpa lagi ke pelajaran yang selanjutnya, masih di tema yang sama tapi ke pembelajaran yang beda ya. Di besok hari ya. Selamat sampai besok ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat Tegio dan Bapak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.